Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemandi jenazah yang memandikan jenazah yang semasa hidupnya suka menyerobot lahan orang lain. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Sarkawi di RT 5 hari ini. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, keikhlasan, serta ketabahan. Amin ya Robbal Alamin. Pagi itu suara tawa masjid terdengar di seluruh warga desa RT 5 dan sekitarnya. Seperti biasa, Pak Wongso yang bertugas sebagai pemandi jenazah desa selalu sigap dan cepat tanggap dalam membantu warganya. Pak Wongso pun pergi ke rumah Pak Sarkawi untuk melaksanakan kifayah, yaitu memandikan jenazah. Setelah sampai di rumah duka, seluruh keluarga dan para tetangga sudah berkumpul di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab para keluarga dan warga di rumah itu dengan kompak. Monggo silakan masuk Pak Wongso, kata Bu Ani istri Pak Sarkawi. Ia mempersilahkan Pak Wongso agar segera masuk ke rumahnya. Tak ada kejanggalan dalam kematian Pak Sarkawi. Proses pemandian jenazah pun berjalan dengan lancar juga. Pak Wongso juga meminta bantuan dua anak lelaki Pak Sarkawi untuk memandikan jenazahnya. Alhamdulillah, ayo diangkat bareng, perintah Pak Wongso terhadap kedua anak Pak Sarkawi. Kemudian jenazah Pak Sarkawi diletakkan di atas kain kafan yang sebelumnya sudah diukur beberapa panjang dan lebar jenazah dengan melebihi ukuran untuk mempermudah tali pocong diikat. Setelah menutup semua lubang tubuh jenazah Pak Sarkawi dan tak lupa diberi kapur barus, Pak Wongso pun memulai membungkus jenazah Pak Sarkawi dengan kain kafan. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Saat Pak Wongso hendak menarik kain kafan untuk memotong bagian kepala Pak Sarkawi, kain kafan bagian bawah bergeser sendiri ke atas, hingga kaki jenazah terlihat. Namun saat giliran menarik ke bawah untuk menutup kaki, kain kafan bagian atas juga bergeser sendiri ke bawah, hingga kepalanya terlihat. Pak Wongso pun mengecek kembali kain kafan karena khawatir ada kesalahan dalam mengukur. Namun ukuran kain kafan itu sudah pas. Tapi ketika mencoba lagi untuk membungkus jenazah Pak Sarkawi, lagi-lagi kain kafan itu saling bergeser ke atas dan ke bawah. Keanehan itu terjadi selama 2 jam, hingga Pak Wongso nampak cemas dan berkeringat. Mohon maaf sebelumnya, apa sebelumnya Pak Sarkawi pernah melakukan sesuatu semasa hidupnya hingga terjadi seperti ini? Tanya Pak Wongso terhadap keluarga Pak Sarkawi yang ada di dalam rumah. Astagfirullah, permisi Pak Wongso. Pak Sarkawi dulu punya tanah dan akhirnya membangun rumah ini. Namun Pak Sarkawi mengambil lahan tanah orang di sampingnya sedikit. Dia mengaku bahwa itu masih menjadi tanahnya, walaupun si pemilik tanah tersebut sempat tidak terima. Akhirnya mengalah daripada terus ribut, ucap Bu Ani kepada Pak Wongso. Astagfirullah, coba panggil orang tersebut ke sini. Keluarga yang masih ada di luar juga suruh masuk, perintah Pak Wongso terhadap Bu Ani. Dan Bu Ani pun bergegas menemui Pak Habib, si empunya lahan yang telah dirampas oleh Pak Sarkawi. Melihat Bu Ani berjalan tergesa-gesa ke rumah Pak Habib, yang memang sejak awal berita kematian Pak Sarkawi terdengar, namun Pak Habib tidak terlihat hadir di rumah duka, menimbulkan tanda tanya di hati warga yang ada di depan rumah. Tak lama kemudian, terdengar salam dari seorang lelaki di depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab orang-orang yang ada di dalam rumah. Silakan duduk Pak Habib, kata Pak Wongso. Permisi, saya yang meminta kamu masuk ke rumah ini. Barangkali ada masa lalu Pak Sarkawi yang menyebabkan sakit hati dan rasa tidak ikhlas di hati Pak Habib. Mohon dimaafkan, agar prosesi pengafanan jenazah bisa berjalan lancar.
Karena selama 2 jam, kain kafan seakan tak ingin membungkus tubuh jenazah Pak Sarkawi. Lama Pak Habib terdiam, lalu seperti berusaha mengikhlaskan apa yang pernah membuat sakit hatinya di masa lalu itu. Memang saya sakit hati Pak Wongso. Susah payah saya membeli tanah, tapi seenaknya saja diakui. Dan ukurannya sudah jelas. Saya mohon Pak, ampuni kesalahan suami saya, kata Bu Ani sambil terisak memohon. Pak, jika Bapak sekarang ikhlas, maka itu akan menjadi pahala dan penolong kamu nanti di akhirat, sambung Pak Wongso. Ya Pak, saya maafkan kesalahannya, semoga Allah mengampuninya. Akhirnya Pak Habib memaafkan kesalahan masa lalu Pak Sarkawi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Habib, kata Bu Ani yang masih menangis meratapi kejadian ini. Kemudian Pak Wongso membuka pintu dan berdiri di depan warga yang datang di depan rumah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saat ini saya minta bantuan keikhlasannya untuk membaca Al-Fatihah. Mohon sekiranya berkenan bersama-sama memohon ampun atas jenazah Pak Sarkawi, agar prosesi kifayah pada hari ini berjalan lancar tanpa ada halangan. Al-Fatihah. Warga yang hadir pun dengan khusyuk berdoa dan diakhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih bantuannya. Kemudian Pak Wongso kembali masuk ke ruang tamu untuk melanjutkan mengkafani jenazah. Namun sebelumnya, meminta keluarga besar juga berdoa, memohonkan ampun untuk Pak Sarkawi. Dan setelah semuanya berdoa, dengan mudah Pak Wongso bisa mengkafani jenazah Pak Sarkawi dengan sempurna sampai prosesi pemakamannya pun selesai. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.